Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang keseimbangan benda tegar. Nah, untuk kali ini kita juga masih belajar tentang keseimbangan, tapi beda subbab. Jadi judulnya itu titik berat gitu ya. Masih sama-sama tentang keseimbangan. Apa sih yang dinamakan dengan titik berat gitu? Nah, di sini ada ya, setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat, pasti karena memiliki massa. Nah, berat keseluruhan adalah resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel ini. Jadi setiap benda itu kan terdiri dari partikel-partikel. Nah, partikel-partikel ini punya berat. Nah, resultan dari berat yang arahnya ke bawah ini berkumpul pada suatu titik. Nah, itulah yang dinamakan dengan titik berat. Gitu. Jadi contohnya nih, misalkan ada sebatang kayu di sini. Sebatang kayu yang warna biru ini. Nah, kalau letaknya ada di sini, nah ini bukan titik beratnya. Jadi titik beratnya ada di tengah-tengah gitu. Ngapain sih kita belajar ini? Banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan. Contoh simpelnya kalau kalian pernah makan di restoran Padang, nah pelayan-pelayannya itu membawa piring yang banyak sekali di tangan tanpa ada jatuh sama sekali. Nah itu pakai teknik. Nah itu sama ya, tekniknya menggunakan titik berat seperti itu. Jadi seimbangnya itu ada di mana? Nah itu yang dinamakan dengan titik berat. Simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan titik berat tergantung dari bendanya. Kalau bendanya tidak homogen atau bentuknya tidak beraturan, caranya tentukan dulu beberapa titik, baru kita tentukan berapa sih berat di titik itu. Nah, biasanya kalau untuk benda yang tidak homogen, kita menggunakan praktikum ya. Jadi tidak bisa dihitung secara manual, jadi harus ada praktikumnya. Nanti ini kita insya Allah deh, semoga ada waktunya untuk praktikum virtual, atau semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa masuk sekolah lagi, jadi bisa praktikum langsung di lab. Tapi intinya, jadi untuk menentukan titik berat itu ada dua. Kalau misalkan dia dua dimensi, ya berarti titiknya ada dua. Di mana titik X-nya dan di mana titik Y-nya. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke yang real saja, yang homogen saja. Nah, di sini contohnya menentukan titik berat benda homogen. Jadi ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk bidang, dan ada yang berbentuk volume gitu. Jadi bentuknya 3 dimensi. Rumusnya sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalkan garis, maka kita pakainya panjang saja. Jadi cari si panjang, misalkan di sini ada berapa garis nih. Taruhlah ini garis ke-1, ini garis kedua, ada garis ketiga, ada garis keempat. Maka kita tentukan titik berat dari masing-masing garis tersebut. Baru kita cari berapa titik berat keseluruhannya dengan cara seperti ini. Jadi panjang dikali titik berat panjang pertama dikali titik berat X sumbu pertama. Kemudian panjang kedua misalkan dikali titik berat di sumbu X dan seterusnya tergantung ada berapa. Untuk yang bentuknya bidang sama seperti yang bentuknya garis. Bedanya karena dia bentuknya bidang maka bukan lagi panjang yang dipakai. Tapi yang dipakai luas. Nanti biar lebih jelasnya saya contohkan di contoh soal ya. Kemudian untuk benda yang berbentuk ruang sama juga rumusnya, nggak ada yang beda. Jadi rumusnya sama, cuma beda garis, beda ngeganti ininya aja nih. Tadi kan kalau bentuknya garis maka pakainya panjang. Kalau bentuknya bidang pakainya luas. Kalau bentuknya ruang ya berarti pakainya volume. Oke, biar lebih jelasnya saya jelaskan di sini ya. Nah, ini titik berat berbagai benda. Ini diingat-ingat aja, ini ada berbagai macam referensinya. Aduh, mohon maaf ya, suaranya berisik. Lagi ada yang ngebangun soalnya, jadi berisik. Gak apa ya, semoga tetap jelas kedengeran. Jadi misalkan nih panjang, oh kalau panjang itu titik beratnya ada di setengah panjang. Kalau misalkan persegi berarti titik beratnya ada di tengah-tengah. Kalau misalkan segitiga titik beratnya ada di Y-nya itu di sepertiga dari tingginya gitulah dan lain-lain ya. Misalkan ini ada bentuknya kerucut, tabung. Nah kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Oke,
Sekarang kita contoh aja biar nggak ngawang-ngawang. Maksudnya kayak gimana sih cara menentukan titik berat? Oke, di sini contohnya yang pertama titik berat garis. Jadi berapa sih titik berat dari sistem berikut? Berarti kita cari nih berapa titik berat di sumbu X, berapa titik berat di sumbu Y. Kalau misalkan ada garis-garis seperti ini, kita tentukan dulu ada berapa garis gitu. Berarti ini berapa? Terserah kalian mau menentukannya ada berapa garis. Misalnya ini garis yang pertama. Nah, misalnya ini garis yang pertama. Maka kita tentukan dulu berapa panjang garis si pertama ini. Berarti L1. L1 berapa panjangnya? Dari sini ke sana? 6 ya. Oh, berarti panjangnya 6. Kemudian titik berat di sumbu X. Aduh, maaf ya. X1. Titik berat itu ada, titik berat garis itu letaknya ada di tengah-tengah. Berarti sekitar ada di sini. Di tengah-tengah sini. Nah, berarti tengah-tengahnya berapa? Ini kan panjangnya 6. Berarti tengah-tengahnya 3. Betul. 3. Kemudian Y-nya ada di mana dia letaknya? Lihat sumbu Y-nya. Di sini kan dia garisnya nih. Berarti dari sini ke sini tuh berapa? Oh, panjang dari yang ini kan 6 nih. Kalau kita lurusin ke sini. Nah, ini kan garisnya 6 nih yang dari sini ke sini. Berarti tengah-tengahnya 3. Oh, berarti Y-nya 3. Sekarang kita ke garis yang kedua. Misalnya garis yang keduanya di sini, yang ini ya. Duh. Misalnya garis keduanya ini. Ingat titik berat garis itu ada di tengah-tengah. Berarti letaknya ada di sini. Di tengah-tengah sini ya. Kita tentukan dulu berapa sih X-nya. L-nya dulu. Panjang titik berat garis yang kedua. Panjangnya 4 ya. Kemudian X2. Letaknya ada di mana nih? Ini kan kalau ditarik ke sumbu X ada di sini kan. Berarti berapa dari sini ke sini? 2. Nah, kemudian Y-nya berapa? Karena di tengah-tengah sini, berarti berapa Y-nya ke sini? Ini kan dari sini ke sini tadi berapa? 3. Dari sini ke sini 4. Tengahnya 2 kan? Berarti di sini ke sini 2. Ini tadi 3. Berarti dari sini ke sini 5 ya. Bayang nggak? Bingung? Semoga nggak bingung ya. Oke, lanjut. Titik berat garis yang ketiga. Misalnya garis yang ketiga yang ini deh. Nah, berarti titik beratnya ada di tengah-tengah, ada di sini ya. Berarti L3. L3-nya berapa tuh? 6 panjangnya. Kemudian X3. X-nya ada di mana? Ada di sini ya. Berarti dari sini ke sini 6. Kemudian Y-nya. Berarti kan tengah-tengahnya sini ya. Berarti tarik ke sana, dari sini ke sini 3. Sekarang garis yang terakhir, yang keempat. Taruhlah yang ini ya, garis yang keempat. Aduh, mohon maaf. Nah, berarti panjangnya 4. X4-nya kan letak titik beratnya di tengah-tengah. Berarti ada di sini ya. X-nya berarti berapa nih? Ini tarik balik ke bawah. Dari sini ke sini 6. Kemudian Y-nya berarti luruskan ke sini. Berapa? Panjangnya dari sini ke sini ya. Berarti 6. Baik nggak? Jadi kita tentukan titik yang ada di tengah-tengahnya gitu. Terus berapa titik beratnya? Ya titik beratnya tinggal dihitung. Tadi kan rumusnya apa? Untuk mencari titik berat X, kalau dia panjang berarti kan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah X3 dikali L3 dan seterusnya. Dibagi L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Maka kita cari ya. Jadi untuk mencari X berarti X1 kali L1. Berarti 3 dikali 6 ditambah X2 kali L2. Berarti 2 dikali 4 ditambah X3 kali 3. 6 dikali 6 ditambah
X 4 kali L4 berarti 6 dikali 4 dibagi L1, L2 tambah L3 tambah L4. Berarti 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4. Berapa hasilnya? 3 kali 6, 18 ditambah 2 kali 4, 24 ditambah 2 kali 4 kok 24. 2 kali 4 8, 6 kali 6 36 tambah 6 kali 4 24. Hasilnya nanti dihitung sendiri ya. Pokoknya hasilnya 86 dibagi 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 20. Berarti hasilnya 4,3. Bagaimana dengan Y-nya? Sama caranya, cuma kita pakainya titik Y. Jadi Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 ditambah Y3 kali L3 ditambah Y4 kali L4. Berarti ini 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 4 ditambah 3 dikali 6 ditambah 6 dikali 4. Dibagi sama ya. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Berarti 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4. Berarti 18 tambah 20 ditambah 18 ditambah 24. Hasilnya 80 dibagi 20. Berarti 4. Maka titik berat sistem ini ada di 4,3,4. Jadi sumbu X-nya di 4,3, sumbu Y-nya di 4. Seperti itu. Pokoknya kalian harus latihan bagaimana cara menentukan titik berat. Jadi ingat aja ya, saya contohkan satu lagi ya. Misalkan garis yang ini nih, ini saya warnai warna hitam ya. Nih garis yang ini, titik beratnya ada di tengah-tengah. Tentukan berapa X, berapa Y-nya. Ini kan dari sini ke sini, 2, dari sini ke sini 4. Berarti panjangnya 6. Berarti titik beratnya kan di tengah-tengah. Oh berarti tengah-tengahnya 3 X-nya. Sekarang Y-nya ada di mana? Oh ada di sini. Kita lihat dari sini ke sini tuh tingginya berapa. Nah di sini kan 6. Berarti tengah-tengahnya 3. Oh berarti Y-nya 3 juga. Seperti itu. Gitu ya. Sekarang titik berat dari bidang. Titik berat dari bidang. Caranya gimana? Sama, rumusnya sama, bedanya panjangnya diganti dengan luas. Jadi kita tentukan dulu ini ada berapa bidang gitu ya. Misalnya anggaplah ada 2 bidang. Misalkan ini bidang pertama yang persegi panjang. Nah, titik beratnya ada di tengah-tengah. Kemudian yang segitiga ini bidang yang kedua. Sekarang kita cari satu-satu. Berapa luasnya bidang ke-1 sama bidang kedua? Bidang ke-1, A1. Itu kan bidangnya persegi panjang. Berarti rumusnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 6. Lebarnya 3. Berarti A-nya 18. Kita cari berapa titiknya? X1. Ingat persegi panjang itu letaknya ada di tengah-tengah ya. Berarti X-nya 3. Y-nya berapa? Y1. Berarti lihat ke samping Y-nya. Set. Dari sini ke sini 3. Berarti tengah-tengahnya 3/2 atau 1,5. Nah sekarang kita tentukan bidang yang kedua. A2 gitu ya. A2 bidang yang segitiga. Luas segitiga gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya berapa nih? Dari sini ke sini. Ini kan 3, 6 berarti 3 ya. Alasnya 3. Tingginya sini. Berarti 3 juga ya. Berarti 3 kali 3 9 bagi 2 4,5.
Sekarang kita tentukan berapa X2-nya. X2. Untuk segitiga, titik X titik beratnya itu ada di sini. Jadi segitiga itu titik beratnya ada di sini, di mana sumbu X-nya itu setengahnya dari si alas, sedangkan sumbu Y-nya itu 1/3 dari tingginya. Jadi kalian bisa lihat tabel yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi untuk X-nya itu tengah-tengah dari alasnya. Berarti berapa tadi? Tadi kan alasnya 3 nih. Berarti kan letaknya ada di sini nih. Nah, berarti dari sini ke sini kan 1,5 ya. Berarti 3 ditambah 1,5. Berarti 4,5. Kemudian Y-nya. Y-nya, Y2. Y2 itu kalau untuk segitiga, untuk mencari Y, itu 1/3 dari tingginya. 1/3 tingginya berapa? Tingginya 3. Oh, berarti 1. 1 itu kan dari sini ke sini aja. Kalau sampai ke bawah sini, berarti berapa nih letaknya di sini? Nah, ini kan 3 ditambah 1, berarti 4. Bingung? Nanti kalian cari-cari lagi ya, latihan-latihan lagi untuk menentukan titiknya. Jadi rumusnya mah gampang. Tinggal titik-titiknya aja yang agak berat. Apa-apa ya. Dah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Rumusnya tadi apa? Berarti kalau mencari X, ya tinggal A1 dikali X1 tambah X2 dikali A2 per A1 tambah A2. Berarti ini 3 dikali 18 ditambah 4,5 dikali 4,5 dibagi A1 tambah A2. Berarti 18 ditambah 4,5. Kalau dijumlah itu nanti kalian hitung aja ya. Kalau dijumlah itu 74,25 dibagi 22,5. Hasilnya 3,3. Kemudian titik berat di sumbu Y, ya sama caranya. Tapi pakainya titik Y. Berarti Y1 dikali A1 berarti 1,5 dikali 18 ditambah Y2. Y2-nya 4 dikali A2. 4,5 dibagi 18 ditambah 4,5. Hasilnya 45 dibagi 22,5. Jadi hasilnya 2. Berarti titik beratnya di mana? Di X-nya di 3,3, Y-nya 2. Seperti itu. Jadi rumusnya mah sama. Tergantung dianya garis, bidang, atau ruang. Sekarang yang ruang kayak gimana? Oke, contoh selanjutnya yang ruang. Jadi intinya sama, kita tentukan dulu titik berat dari ruang-ruangnya. Kalau tadi titik berat dari bidang-bidangnya, titik berat dari garis-garisnya. Ini kan ada 2 ruang. Ada si tabung, ada si kerucut gitu ya. Anggaplah ini pejal, jadi bukan kulit ya, tapi pejal. Nanti di tabelnya beda-beda. Oke, sekarang kita tentukan dulu berapa volume yang pertama. Taruhlah tabung ya. Volume tabung itu apa? Luas alas kali tinggi ya. Berarti, PR kuadrat dikali tinggi. PR-nya kita biarkan PR aja deh. Tingginya berapa? Tingginya 12 ya. Berarti 12 PR kuadrat. PR kuadrat. Kita tentukan titik X-nya. Titik X, tabung itu letaknya ada di tengah-tengah titik beratnya, jadi ada di sini. Nah, titik beratnya ada di sini. Jadi X-nya setengah dari 12, berarti 6. Y-nya setengah dari 10, berarti 5. Kemudian volume yang kedua. Volume yang kedua, titik beratnya ada di sini. Berarti kita nyari volume kerucut. 1/3
pi R kuadrat dikali tinggi ya. Tingginya berapa nih? 12. Berarti 1/3 kali 12, 4 ya. Berarti 4 pi R kuadrat. Kemudian X2. Nah, ini kan kerucut nih. Kalau kerucut, nyari tingginya, ini kan tinggi nih. Cuma kerucut kan dijungkir balikin ya, dimiringin. Ini kan sumbu X-nya nih. Kita cari. Kalau dia kerucutnya pejal, itu 1/4 dari tingginya. Berarti 1/4 dikali tinggi. Berarti 1/4 dikali 12. Berapa? 3 ya. Dari sini ke sini 3. Berarti dari sini ke sini semuanya 12 tambah 3. 15 ya. Kemudian Y-nya berapa? Kalau Y-nya kan ada di sini ya, sama ya. Berarti 5. Y2-nya 5. Terus gimana titik beratnya? Sama kayak tadi. Berarti kalau mau mencari X ya tinggal X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 dibagi V1 tambah V2. Berarti 6 dikali 12 pi R kuadrat ditambah 3 dikali 4 pi R kuadrat dibagi V1 tambah V2. 12 pi R kuadrat ditambah 4 pi R kuadrat. Ini kan sama-sama pi R kuadrat nih. pi R kuadrat, pi R kuadrat, pi R kuadrat, pi R kuadrat. Ya. Dah tinggal cari 6 kali 12. Atau sama-sama bagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4, sisa 1. Ini bagi 4, sisa 3. Ini bagi 4, sisa 3. Ini cara ngitungnya terserah kalian ya. 3. Berarti 6 kali 3, 18. Ditambah 3, dibagi 3, ditambah 1. Biar gampang aja maksudnya. 18 tambah 3 berapa? 21 ya. 21 dibagi 4. Berarti sekian. Untuk Y-nya bagaimana? Y-nya ya sama, cuma tinggal dirubah. Jadi Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 dibagi V1 tambah V2. Seperti itu. Pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan langsung ke WA ya. Oke, biar lebih paham lagi seperti biasa, silahkan dikerjakan latihannya, ditulis di buku tulis, di foto atau di scan, kemudian upload ke e-learning. Dan kalau misalnya masih belum paham, penjelasannya terlalu cepat, silahkan boleh tanya langsung ke WA ya. Oke? Oke, semoga semuanya paham. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.